keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ada di tempat ini Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Yesus. Kami mau perkatakan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dan mulia dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami menyembah-Mu di sini. Bersama-sama kami orang kudus-Mu menyembah-Mu di tempat ini.
Sungguh indah ajaib kasih-Mu Tuhan. Kekuatan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami hanya Engkau Yesus. Tuhan, kami persembahkan pujian, kami naikkan sembah kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau Tuhan yang ajaib. Di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami menaikkan puji sembah hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu, hanya buat Engkau Tuhan kami, penebus kami, Allah pembela kami, juru selamat kami. Oh, haleluya. Sungguh kau
persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak akan kami biarkan Tuhan setiap kami di tempat ini mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri pujian yang seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami akan melakukan pujian Tuhan, penyembahan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat kami. Bertahta di tempat ini Tuhan, Engkau yang memegang kendali jalannya ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Curahkan urapan-Mu di tempat ini, curahkan urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan, dan biarlah kami mendapat belas kasihan-Mu setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan seluruh pujian, doa, ucapan syukur kami. Amin. Amin. Masih tetap berdiri saudara. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan ya, sebab Dia penebus kita. Katakan amin. Amin. Kita tebusan Tuhan, haleluya. Kita diselamatkan saudara. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita mendapat perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Naikkan pengagungan bagi Tuhan, saudara. Bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Bagiku, banyak firman-Mu.
persiapkan persembahan kita ya yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan beri ya lebih ya melebihi apapun saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita ya. Pak Alfi bisa minta tolong ya. Kita berdoa lebih dulu saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ini tidak sebanding dengan pemberian-Mu yang begitu luar biasa selama hidup kami, seumur hidup kami. Tetapi kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan tulus hati kami Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan atas setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau akan terus memberi kesempatan kepada kami untuk memberi. Dan kami akan diberkati. Kami naikkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami tidak andalkan kekuatan manusia. Kami tidak andalkan kekuatan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau andalkan Engkau dalam hidup kami. Amin. Percayakan
Engkau mau andalkan siapa dalam dunia ini? Akhir-akhir ini banyak kejutan terjadi. Kita nggak bisa pegang siapa-siapa. Kekuatan semua terbatas. Hidup kita terbatas. Uang kita, kekayaan kita terbatas. Semua terbatas. Kita nggak bisa pegang kekuatan kita sendiri. Manusia kita ada batasnya. Yuk kita andalkan Tuhan aja. Andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu, langkahmu, dalam keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan saja, saudara. Enggak ada yang dapat kita banggakan. Enggak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, kecuali kita bangga kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Pada pagi hari ini kami boleh dapat datang ke rumah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan nasihat dari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sadari ya Tuhan, hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Bapak Ibu, Shalom. Hari yang bukan hari, minggu yang ketiga kita beribadah secara onsite ya. Jadi sebuah anugerah Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa ada nih ya, semua karena kasih Tuhan. Betul saudara. Tadinya saya pikir, aduh ini bagaimana? Punya pikir. Saya bilang bukan kekuatan saya, bukan kekuatan manusia. Kita boleh mengadakan ibadah seperti ini. Enggak sombong saudaraku, tapi kita taruhkan semuanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang dikejutkan dengan goncangan-goncangan yang terjadi akhir-akhir ini. Kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada teror bom, tiba-tiba ada situasi politik yang nggak menentu, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan radikalisme, teroris di mana-mana, saudaraku. Saya pikir apa sih dunia ini mau kasih pengharapan apa dalam kehidupan kita gitu loh. Kita nggak bisa taruhkan harapan kepada dunia ini. Semua akan tergoncang. Tuhan goncangkan, bukan Tuhan tidak mempunyai maksud tertentu. Tuhan goncangkan hal-hal yang dahsyat yang terjadi atas kehidupan saudara, atas kejadian-kejadian yang kita alami. Bukan Tuhan tidak mempunyai maksud tertentu, tetapi di dalamnya ada maksud Allah, ada tujuan Allah. Saudara, ini dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kitab kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 dan 28. Ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan firman Tuhan atas setiap kita. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang diguncangkan. Karena itu dijadikan supaya tinggal menetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini ada dua, saudaraku, yang tergoncangkan, yang tidak tergoncangkan. Situasi yang tadi saya bilang akhir-akhir ini semakin nggak menentu. Orang mau yang lebih baik lagi. Oh, orang mau cepat-cepat pandemi ini berakhir. Orang mau situasi ekonomi itu cepat pulih. Orang mau lekas disembuhkan. Orang mau lekas cepat kerjanya, gajinya lebih besar. Orang mau, saudaraku, perusahaannya dipulihkan segera, saudaraku. Semua, tiba-tiba, saudaraku, apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Malah lebih sulit lagi, lebih sukar lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, goncangan yang Tuhan buat atas kita bukan berarti Allah tidak mempunyai tujuan atas kehidupan kita. Allah mempunyai maksud dan tujuan, rencana atas setiap kehidupan kita. Senang dengan goncangan? Takut ya? Khawatir? Putus asa? Oh, rasa cemas? Apalagi yang terjadi nih? Apalagi yang terjadi nih? Mau ini salah, mau itu salah. Yang enak ya enak, yang ada uang banyak. Tapi mau bagaimana? Kita keadaannya seperti ini. Kan kadang-kadang begini ya. Hidup ini kan banyak kejutan terjadi di depan kita. Betul gak, saudaraku? Makanya firman Tuhan bilang akan terjadi goncangan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Perang udah, kelaparan udah, sakit penyakit udah. Ya, terus apa lagi? Ibrani mengatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua. Yang pertama, orang yang menerima goncangan, dia tergoncang. Tetapi ada orang yang hidup, ya, digoncangkan, tapi dia tidak tergoncang. Makanya tema khotbah saya yaitu tak tergoncangkan di tengah dunia yang bergoncang, saudaraku. Jadi walaupun kita digoncang, kita nggak merasa tergoncang. Karena apa? Hal yang pertama Ibrani katakan, Ibrani 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Apa relevansinya tak tergoncangkan dengan mengucap syukur? Berapa kali sih khotbah mengucap syukur, saudaraku? Ingatkan terus, saudara. Yang pertama itu mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur itu gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Betul gak, saudara? Kalau lagi senang, happy, aduh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau lagi happy, gaji naik, oh terima kasih Lord. Tapi begitu, saudaraku, perusahaan saudara nggak jalan, uang nggak ada, saudaraku, untuk beli susu anak, untuk bayar listrik, untuk mertua, untuk ini, untuk itu, saudaraku. Ini sulit, tidak mungkin kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mencatat contoh di dalam Mazmur 138. Nih, seorang tokoh yang luar biasa, Raja Daud namanya. Ayat yang pertama, bisa diklik, Mazmur 138 ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, dan aku bermazmur bagimu. Saudara mungkin kenal Daud. Daud sosok yang berkenan di hati Tuhan. Dia dipilih, diurapi sebagai raja. Tapi perjalanan hidupnya itu tidak mudah. Untuk dia mengatakan, aku hendak bersyukur, aku hendak bermazmur atas kebaikan Tuhan. Yang pertama begini, saudara. Saya begini, untuk kita belajar
mengucap syukur, berarti kita ingat kebaikan Tuhan. Amin. Saudara mau katakan Tuhan baik di tengah-tengah situasi yang sulit. Oh Tuhan, Engkau baik. Pekerjaanku aku menemukan klien ini, tapi ditolak. Kita mau bilang, oh Tuhan Engkau baik. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Sulit loh. Nggak gampang, saudaraku. Nggak mudah bersyukur kepada Tuhan. Waktu Daud ingin digulingkan kerajaannya dengan anaknya sendiri, Absalom, saudaraku. Waktu Daud, saudaraku, dikejar-kejar oleh Saul. Waktu Daud, saudaraku, dia berhadapan dengan Goliat yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang kuat itu. Dia mengatakan begini, Tuhan itu baik bagi saya. Aku hendak bersyukur, aku hendak bermazmur. Makanya saudaraku, orang pada saat ini sulit untuk bersyukur. Kebanyakan dari orang pada saat ini, saudaraku, makanya gampang tergoncangkan imannya, gampang digoyangkan oleh keadaan situasi ini yang semakin hari ini, hari-hari terakhir ini tidak akan lebih baik, saudara. Orang mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Orang mengharapkan ekonomi segera pulih. Orang mengharapkan kesembuhan terjadi. Tapi sebaliknya, kadang Allah meluaskan hal-hal yang tidak enak atas kehidupan kita, supaya kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sorry, saudara. Bersyukur itu kita ingin kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, masa sih kita nggak bisa melewati yang ke depan ini sih? Bersyukur itu bukan perintah manusia, tapi perintah dari Tuhan. Katakan amin. Mau bersyukur? Mudah untuk mengatakan. Waktu berapa tahun, 2 tahun, saudara, saya kecelakaan, tangan saya ini jatuh dari motor, jatuh dari motor, bengkok, saudara, sini pecah. Terus apakah saya langsung tiba-tiba bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik? Ini sulit untuk mengatakan. Gara-gara kepengennya untuk mau cari bubur ayam pagi-pagi. Di Mitsubishi situ ada tukang jual bubur enak, bubur gerobakan. Habis antar anak saya fail. Tiba-tiba begitu mau belok, saudara, kok kepikiran bubur ini. Aduh, enaknya. Tiba-tiba ada anak sekolah dari arah sana, saya nggak tahu. Sebenarnya saya tahu nih, jaraknya saya ngerti. Bisa saya masuk nih. Tiba-tiba saudaraku, begitu dia ini, ban belakang saya kena. Saya orang begini, saya tahan begini, pecah. Tuhan ajar saya bersyukur. Bersyukur apa? Dia beri kesempatan untuk hidup. Sampai hari ini. Bersyukur untuk ada yang anterin juga. Anak ke tukang bubur anterin saya boncengan, Pak, saya udah kayak udah mau pingsan, udah hilang gitu, udah kelayangan gitu, saudara, udah duduk kayak ngempet ini, tangan saya udah begini. Wah, siapa nolong? Anak ke tukang bubur. Udah Pak, saya anterin pulang, rumahnya di mana? Saya diantar pulang. Saya pikir-pikir, kalau kita ada dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, berarti kita diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki hidup kita. Betul gak? Hidup kita berapa lama lagi sih, saudara? Kalau kita mengucap syukur aja, saudara, kita ada dengan usia segini, entah itu kalian masih muda ataupun menjelang usia lanjut, saudara, kita diberi bersyukur, diberi kesempatan untuk Tuhan. Kita boleh dapat memperbaiki kehidupan kita.
Apa sih yang kita mau kasih buat Tuhan? Uang? Harta? Apa, saudara? Kita mau kasih hidup kita untuk Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bersyukur, berarti kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kebanyakan kita bersungut. Ekspektasi kita, permintaan kita pada Tuhan terlalu tinggi. Harus Tuhan begini, harus Tuhan begitu. Tuhan jangan begini, Tuhan begitu, jangan begitu, begini. Kita mau menjadi Tuhan atas hidup kita. Bersyukurlah buat apa yang Tuhan sudah beri. Kalau memang ada pemotongan gaji, ya bersyukur masih dapat gaji. Kalau memang saudara masih makan, bisa makan hari ini, ya bersyukur kita bisa makan dan nikmati hari ini. Kalau saudara masih bisa beribadah, baik secara online maupun onsite, ya bersyukur untuk apa yang saudara nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Sulit bersyukur? Pak, saya sulit bersyukur, Pak. Aduh, ini itu rumah tangga saya sekarang ini temperamen, Pak, tensi darahnya naik terus. Banyak orang yang terganggu lambungnya, mahnya, saudara, karena keadaannya kita pikir terus, kita fokusnya bukan dengan Tuhan, jadi kita sulit untuk bersyukur. Kalau orang bersyukur itu orang yang fokusnya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Saudara mandang saya seperti curiga. Amin. Mari kita bersyukur. Kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dengan hati yang bersyukur datang kepada Tuhan. Sanggup bersyukur walaupun situasi nggak menentu akhir-akhir ini. Di India sana, saudaraku, orang mulai was-was. Wah, jangan-jangan Indonesia terjadi tsunami COVID ini. Kita doa supaya itu nggak terjadi atas negara kita. Betul nggak, saudara? Banyak orang akhir-akhir ini justru jauh dari Tuhan, tidak mau dekat dan menyatakan, oh Tuhan terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan, buat anak yang Tuhan berikan, terima kasih buat istri yang Tuhan berikan, terima kasih buat suami, terima kasih buat gaji yang Tuhan berikan. Walaupun mungkin secara manusia kita nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah cukup. Sampai kapanpun namanya daging kita ini nggak pernah cukup. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita merasa Tuhan, aduh terima kasih ya kalau saya bisa makan seperti ini. Terima kasih ya Tuhan kalau sekali-sekali anak saya ajak saya ke restoran. Ya saudara, ya kan, Pondok Mangga, wah terima kasih ya Tuhan kalau seafood itu tuh, saudara, ya kan, bersyukur buat semua. Bersyukur buat gaji saya. Pernah gak sih sehari ini saudara bangun tidur, bersyukur buat nafas yang Tuhan berikan. Bersyukur buat apa yang Tuhan berikan. Hari ini saya mau ibadah, hari ini saya mau datang ke rumah Tuhan. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen gak menghargai kebaikan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan begini, minta begini. Sudah dikasih Tuhan begini, untuk lagi sama Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, gue pusing sama anak gue, maunya apa ya? Mau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dengan hati yang bersyukur. Seperti Daud mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Ibrani 11:28, masih ayat nomor 28, saya bacakan sekali lagi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekarang kan ibadah online maupun onsite. Tapi makna bobot, esensi ibadah itu jangan dikurangi walaupun online. Betul gak saudara? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah bukan hanya tubuh kita yang ada di sini, saudaraku. Ibadah bukan hanya secara liturgi. Ibadah bukan kita saja nyanyi dan sembah, ataupun ibadah dengan musik, orkestra maksud saya, dengan musik yang bagus, yang baik. Itu bagus kan? Bagus. Tapi esensi daripada ibadah, yaitu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi baik secara onsite maupun secara online, kita duduk diam, dengarkan, ya, dengan rasa takut dan gentar akan nama Tuhan. Banyak orang meremehkan ibadah, saudara. Ibadah bukan hanya bicara tentang roh juga, tapi tubuh kita. Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mau beribadah dengan takut dan gentar, hormati Tuhan. Beribadah adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi tidak kalah bobotnya, baik secara online juga, saudara pun. Ada orang bilang begini, wah ibadah online enak Pak, ya kan? Sambil ngopi, di sampingnya kue pancong. Ya kan, videonya tinggal di itu aja, di unmute ya gitu, sama suaranya, udah tinggal kita dengerin aja. Atau gimana, saudaraku? Itu gampang, saudara. Jangan, atau di YouTube, via YouTube juga, saudaraku kan juga nggak tahu saudaranya, gitu aja. Tapi esensi ibadah jangan dikurangi. Hormati Tuhan. Saudara datang bukan kepada manusia, saudara bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, maka rohani kita, saudara, hal-hal yang menyangkut tentang jiwa, seluruh kehidupan tubuh kita akan disegarkan oleh Tuhan. Saudara mau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan walaupun sesibuk apapun. Jangan pernah tinggalkan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Dua ini, saudara, yang Tuhan inginkan, yang saya sampaikan, yang Tuhan mau atas jemaat di tempat ini. Saudaraku, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar akan nama Tuhan. Mari daripada setiap kita mau terus menjaga rohani kita. Kita mau terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan dalam keadaan situasi seperti ini. Tetapi justru dengan bersyukur kita mengingat kebaikan Tuhan. Dengan beribadah kita mau berjumpa dengan Tuhan. Lewat hadirat Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat pengurapan yang dari Tuhan. Sehingga saudara akan menjadi kuat dan tidak mudah untuk digoncangkan oleh keadaan apapun. Haleluya. Mari kita. Saudara, sebelum kita pulang, ya, satu pengumuman kembali bahwa minggu depan ya tetap ada ibadah offline, ya, ibadah onsite seperti ini. Jadi ada ibadah tatap muka jam 10 pagi, tetapi yang tidak bisa hadir, ya, saudara, gereja terus menyiapkan ibadah online, ya, secara online. Saudara boleh ibadah di rumah.
Tetapi saudara, seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saat ibadah di rumah, saudara ibadahnya juga sungguh-sungguh seperti di gereja ya. Jadi saudara jangan sambil masak gitu dengerin ya. Saudara tetap lakukan ya ibadah sesuai esensi yang ada. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Ya, miliki kerajaan yang gak tergoncangkan saudara dalam hidupmu. Caranya hari ini kita dikasih tahu oleh firman Tuhan ada 2 hal. Yang pertama apa saudara? Jadi orang yang bersyukur. Amin. Yang kedua, ya taat beribadah, setia beribadah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita bersyukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang diberitakan bagi setiap kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, dunia ini akan bergoncang Tuhan. Tetapi kami tahu yang memiliki kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan Tuhan. Ada benih ilahi yang tertanam di dalam hati kami, hidup kami. Dan itu tidak bisa digoncangkan oleh apapun Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami menjadi pribadi yang terus mengucap syukur, senantiasa bersyukur Tuhan apapun keadaan kami. Dan kami adalah pribadi-pribadi Tuhan yang terus setia beribadah Tuhan dengan tekun Tuhan, dengan tidak mengabaikan jam-jam ibadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Berkat-Mu untuk Bapak Gembala Sidang yang ada, Tuhan sertai dia, urapi, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Dan biarlah hati hamba terus ada di dalam kehidupannya, bahwa hamba-Mu ini Tuhan untuk terus dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, berkati para pekerja, para pelayan Tuhan, orang-orang yang terus giat melayani di tempat ini. Tuhan, Engkau memperhitungkan segala sesuatu. Engkau tidak pernah melupakan jerih lelah mereka yang terus rindu bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidupnya kepadamu. Tuhan, berkat-Mu untuk sidang jemaat-Mu,
untuk setiap umat-Mu. Baik yang saat ini ada Tuhan, mereka telah terima berkat dari keuntungan ibadah yang Kau janjikan. Mereka akan terus disempurnakan Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka Tuhan, sesungguhnya Tuhan Engkau setia untuk senantiasa ada buat mereka. Pertolongan-Mu terus ada Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang membuat kami putus asa Tuhan, segala keputusasaan di dalam kami. Tetapi biarlah kami menguatkan iman percaya kami kepadamu dan terus mengiring Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Setiap persoalan yang ada tidak melebihi kuasa-Mu yang dahsyat. Setiap masalah yang terjadi tidak melebihi kuasa-Mu yang heran Tuhan, yang ajaib Tuhan, yang sanggup Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus bersyukur dan kami terus mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah online pada hari ini, dan setiap mereka Tuhan yang tidak hadir Tuhan di gereja, di tempat ini, Tuhan Kau menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Kami bersyukur berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Sungguh Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah mereka terus setia, mereka terus memberikan hidupnya bagi-Mu Tuhan, sebab masa depan mereka sungguh ada. Dan setiap keinginan mereka Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami Indonesia, bahwa bangsa ini melewati pandemi yang ada Tuhan. Berikan damai sejahtera, keamanan bagi kota kami, bagi negeri kami ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini kepadamu. Biarlah bangsa ini terus disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur berkat-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk kerinduan umat-Mu, kerinduan kami di tempat ini Tuhan, untuk memiliki sebuah gedung gereja yang tidak kontrak lagi Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami dan menjadi jawaban yang pasti di dalam kehidupan kami. Kami mau mencari kehendak-Mu, mencari kerajaan-Mu Tuhan, lebih utama dari segala hal yang lain. Kami akan hidup dalam pengandalan kepada-Mu. Terima kasih untuk hari ini, dan kami akan buka tangan kami Tuhan untuk Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Haleluya. Mari sidang jemaat, kita akan pulang dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.